Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah statistika ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji korelasi non-parametrik dengan CASP. Ya, seperti biasanya kita menggunakan software CASP ya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang uji hipotesis dua sampel ya yang komparatif untuk non parametrik. Maka kita lanjutkan jadi minggu kemarin bahasan kita ada di posisi di sini ya, untuk dua sampel baik yang bebas maupun pasangan. Nah, sekarang kita akan membahas yang bagian ini, uji korelatif non parametrik. Ya, ada bagian ini. Uji korelasi non parametrik kita gunakan saat kondisi apa, yaitu pada saat data bersifat ordinal atau data sebenarnya bersifat kontinu tetapi melanggar asumsi yang disyaratkan untuk menjalankan uji parametrik. Misalnya normalitas dan atau variansnya tidak homogen ya. Jadi tidak normal atau data itu tidak homogen. Maka kita lakukan uji korelasi yang non-parametrik. Ada dua macam uji korelasi non-parametrik, yaitu korelasi Spearman-Rho dan Kendall-Tau. Untuk uji korelasi Spearman-Rho, maka digunakan untuk data yang skalanya ordinal, sementara Kendall-Tau digunakan untuk data dengan jumlah sampel kecil atau ketika banyak sekali data yang nilainya itu sama. Ya. Nah, besaran efek yang digunakan hasilnya sama seperti nilai R pada korelasi Pearson ya. Jadi hasil pada Rho atau Tau, cara menginterpretasikannya seperti kita menginterpretasikan skor R pada korelasi Pearson, di mana korelasi Pearson ini ya, korelasi Pearson. Seperti kita menginterpretasikan skor R pada korelasi Pearson. Jadi kalau korelasi Pearson adalah korelasi yang parametrik. Ya, sementara yang non parametrik kita menggunakan Rho dan Tau. Nah, bagaimana cara kita menjalankan atau running uji korelasi non parametrik? Ya, kita beri contoh file ya yang sudah saya share, yang nama filenya adalah non-parametric correlation.csv ya. Silakan Anda buka dan Anda hafali tempatnya ada di mana. Di file soal tersebut ya, data korelasi non-parametrik tersebut ada dua kolom, yaitu kolom creativity dan kolom position, di mana data ini menunjukkan penilaian kreativitas pada lomba ya, dalam tanda kutip ya, di sini pembohong terbesar di dunia. Jadi ada lomba pembohong terbesar di dunia, kemudian dinilai orang yang mengikuti lomba itu, kreativitasnya diberi skor, kemudian hasil akhirnya dia sebagai juara keberapa itu juga diberi skor, atau mendapat peringkat berapa itu diberi skor. Jadi ada skor kreativitas dan ada skor posisi, di mana posisi semakin nilainya rendah. Jadi kalau posisinya 1 artinya dia juara 1, posisinya 2 juara 2. Artinya semakin kecil skor position maka dia semakin baik peringkatnya. Seperti itu ya. Jadi kalau Anda perhatikan bahwa untuk position skor yang kecil adalah peringkat yang baik. Nah, setelah Anda memasukkan file ini ke dalam CASP, maka kita lanjutkan running untuk regresi ya. Baik, kita langsung masuk ke
CASP-nya. Baik, kita sudah masuk ke CASP ya. Seperti biasa, garis 3, open, komputer, browse. Kemudian kita masuk ke soal, ya, Anda simpan file Anda ada di mana? Baik, di sini tempat saya menyimpan file data untuk korelasi non-parametriknya. Datanya sudah masuk, ada skor kreativitas dan ada skor posisi. Jadi saya sampaikan semakin kecil skor posisi berarti semakin baik ya juara. Kalau 1 berarti dia masuk dalam posisi 1. Baik, seperti itu. Nah, kita buka lagi tadi lanjutannya. Baik, setelah kita memasukkan data kita setelah kita memasukkan data kita ke CASP, maka langkah selanjutnya adalah klik regresi, ya, klik regresi, kemudian correlation, regresi, kemudian correlation, kemudian pindahkan creativity ke kotak kanan dan juga pindahkan posisi ke kotak kanan atas ya. Jadi dua-duanya kita pindahkan ke kotak kanan atas. Ya. Nah, untuk CASP versi 0.17.1 ini ternyata dia masih punya kelemahan bahwa kalau posisi dua variabel ini berbeda, maka akan menghasilkan skor yang berbeda pada uji non-parametriknya ya. Uji korelasi non-parametriknya akan menghasilkan hal yang berbeda. Nah, kalau menghasilkan hal yang berbeda, maka nanti tinggal Anda ganti ya posisinya. Misalnya, kreativitasnya di atas, posisinya di bawah. Ternyata tidak bisa dihitung, maka tinggal Anda kembalikan dan dipindah posisinya menjadi posisi di atas dan kreativitasnya di bawah. Baik. Regression, kemudian correlation. Baik, Anda lihat di sini ada creativity dan ada position. Nah, creativity dan position ini kita pindahkan semuanya ke kotak variabel ya. Jadi dua-duanya ada di kotak kanan atas, bukan di kotak kanan bawah. Tapi dua-duanya di atas. Tapi posisi creativity dan position ini yang berbeda, misalnya seperti ini ya. Creativity dan position ya, Anda lihat di sini ada kotak kuning ya, kotak kuning. Saya harus membuka kacamata ini. Kotak kuning di sini ya, ada tulisan, jadi ada peringatan dari sistem CASP-nya bahwa kalau pada perhitungan Spearman, Kendall, dan Pearson itu setelah variabel itu dimasukkan menghasilkan none ya value pada kotak output, maka di sini artinya posisinya terbalik ya, posisinya terbalik. Jadi misalnya seperti ini ya, kita kembalikan creativity-nya, posisinya, kemudian kita masukkan ke kotak kanan, ini juga ke kotak kanan, 0,3 dengan 0,11. Ya, 0,3 dengan 0,11. Ini ternyata sama ya. Ternyata sama, berarti tidak masalah apakah kreativitinya di atas
atau kreativitinya di bawah, karena di atas atau di bawah menghasilkan Pearson yang sama. Tapi kalau untuk Spearman dan Kendall ini akan berbeda ya. Ya, Anda lihat di sini, kalau kreativitinya di atas, posisinya di bawah, ternyata Spearman Row dan Kendall Tau itu hasilnya none ya, jadi tidak ada hasil. Maka dengan seperti ini kita ganti posisinya. Oke, kita lihat posisinya di atas, kreativitinya di bawah. Nah, di sini sudah keluar semua. Ya, Anda lihat bahwa sekarang skor Spearman Row dan Kendall Tau sudah keluar hasilnya ya. Nah, tadi kalau kebalik tidak keluar hasilnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan peringatan dari JASP yang ada di dalam kolom kuning ini. Dan ini akan diperbaiki oleh komunitas JASP pada versi 0.17.2. Ya, kita menggunakan 0.17.1 sehingga kita harus mengetahui karena position dan creativity kalau berbeda, maka untuk Spearman Row dan Kendall Tau hasilnya berbeda. Seperti itu ya. Oke. Oke, kita cek dulu. Ya, kita hanya ingin mengetahui posisi dari position dan creativity ini. Baik. Setelah itu ya, ini ya sudah kita masukkan. Tadi ya catatan saya bahwa position dan creativity harus Anda perhatikan dengan cara mengecek Spearman Row dan Kendall Tau-nya apakah keluar skornya atau tidak. Ya, kalau tidak silakan dibalik. Tapi kalau sudah keluar berarti sudah benar posisi variabel ini. Oke. Selanjutnya, kalau kita sudah memasukkan creativity dan position itu di sebelah kanan, maka selanjutnya seperti biasa langkah kita adalah melakukan uji asumsi ya. Kita akan melakukan cek apakah data kita itu normal atau tidak. Ya. Data kita normal atau tidak dengan cara pada menu assumption check kita centang multivariate normality dan pairwise normality ya pada Shapiro-nya. Kita cek normalitas pada Shapiro. Kita kerjakan langkah itu. Jadi setelah memasukkan ke kotak kanan, langkah selanjutnya adalah kita cek assumption check dengan cara mencentang Shapiro. Nah, Shapiro-nya sudah kita cek. Nah, Anda lihat di sebelah kanan langsung keluar hasilnya. P kurang dari 0,01. Ya, baik pada multivariate normality maupun pada bivariate normality. Ya, kita lihat skornya kurang dari 0,001 pada P-nya. Nah, skor P seperti ini, ya kita sudah belajar kemarin ya bahwa menunjukkan data kita tidak normal. Data yang normal, skor P-nya harus di atas 0,05. Oke, jadi data kita tidak normal. Karena data kita tidak normal, maka kita tidak boleh melakukan uji korelasi dengan Pearson, ya, karena Pearson ini parametrik. Kita harus melakukan uji korelasi non-parametrik. Uji korelasi non-parametrik ada Spearman Row dan ada Kendall Tau B. Itu ya. Ya, jadi dari data ini, ya kita bisa menyimpulkan bahwa data kita tidak normal. Nah, karena data kita tidak normal, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji korelasi yang non-parametrik. Nah, uji korelasi yang non-parametrik
Uji korelasi yang non parametrik dengan cara kita mencentang Spearman row, kemudian Kendall Tau, kemudian juga display pairwise, kita centang juga report significance, flex significance correlation, dan juga scatter plot. Nah, hipotesis kita adalah berkorelasi. Ya, kita tidak melakukan hipotesis apakah korelasinya positif atau negatif, tetapi kita menghipotesiskan berkorelasi seperti itu saja. Oke, mari kita jalankan pada DASP-nya. Ya, kita centang Spearman row, Kendall Tau, kemudian display pairwise, report significance, flex significance correlation, kemudian juga scatter plot. Ya, hipotesisnya berkorelasi. Nah, baik. Hasilnya langsung bisa kita lihat ya di sebelah kanan. Baik. Bagaimana kita menyimpulkan hasilnya? Baik. Kita mendapat tabel korelasi ya. Tabel korelasi di mana ada skor row untuk Spearman dan juga skor Tau untuk Kendall. Cara menyimpulkannya adalah dengan melihat nilai P dan juga nilai row atau nilai Tau-nya. Ya. Skor P seperti biasa menunjukkan apakah ada korelasi atau tidak, ditunjukkan dengan skor lebih kecil dari 0,05, sementara untuk skor row atau Tau, kita mengacu pada nilai R pada korelasi Pearson, ya, di mana kalau kurang dari 0,1 berarti efeknya sangat kecil, antara 0,1 sampai 0,3 berarti efeknya kecil, 0,3 sampai 0,5 efeknya sedang, sementara skor di atas 0,5 artinya efek yang diberikan besar. Nah, kita lihat bahwa skor P-nya untuk Spearman 0,002 ini menunjukkan lebih kecil dari 0,05. Ya, berarti korelasinya signifikan. Kemudian pada Kendall skornya adalah 0,001. Ya, jadi antara Spearman dan Kendall yang kita lakukan kesimpulannya sama, yaitu bahwa ada korelasi signifikan antara skor kreativitas dan tingkat juara dari para peserta lomba tadi ya, peserta lomba kebohongan di dunia tadi. Jadi simpulannya adalah bahwa kalau skor kreativitas itu semakin tinggi, maka menunjukkan posisinya semakin baik. Posisi semakin baik ditunjukkan dengan ranking yang semakin kecil, ya kan? Kalau juara 1 itu kan berarti posisinya lebih baik daripada juara 2, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana besaran efek kreativitas terhadap posisi, ternyata skornya adalah min 0,373 untuk Spearman row dan 0,3 untuk Kendall Tau. Ya, Anda lihat di sini ya bahwa kalau 0,3 sampai 0,5 maka efeknya adalah sedang. Jadi efek creativity terhadap posisi sedang, ya, sementara korelasinya itu signifikan. Ya, baik seperti itu ya untuk menyimpulkan tabel yang ada di sini ya. Ada min 0,373, min 0,3 ini menunjukkan besaran efeknya ya sedang, sementara skor P menunjukkan korelasinya ya, bahwa korelasinya itu signifikan antara creativity dengan posisi. Baik, seperti itu untuk kuliah kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Silakan Anda belajar untuk
latihan ya, mengerjakan soal yang diselesaikan dengan uji korelasi non-parametrik menggunakan Spearman Rho dan Kendall-Taubes. Ya. Cirinya seperti apa? Data yang diuji dengan korelasi non-parametrik sudah ada di bagian awal kuliah kita ini. Baik, seperti itu untuk kuliah kita hari ini. Baik, untuk kuliah kita hari ini bisa kita cukupkan ya. Ya, baik. Bisa kita akhiri untuk kuliah kita hari ini. Semoga Anda bisa memahami materi kuliahnya dan selamat belajar. Semoga semuanya bisa mengerjakan soal dengan baik ya secara mandiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.